Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu saya ucapkan buat kita semua dimanapun saudara berada pada saat ini. Nah, seperti biasa di minggu pagi hari ini saya akan memberikan satu renungan singkat kepada Bapak Ibu dimanapun Anda mendengar khotbah renungan singkat pada saat ini, supaya iman kita semakin dikuatkan dalam menghadapi persoalan hari-hari ini yang bukan bertambah ringan, justru makin bertambah berat. Nah, kisah hari ini saya akan bagikan dari kisah Daud ketika dia mengalahkan Goliat. Mari kita perhatikan ayat Alkitab yang akan saya bacakan. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 40 dikatakan demikian. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Saudara, saya yakin dan percaya Anda sudah seringkali mendengar, bahkan puluhan mungkin ratusan kali dari sekolah minggu sampai hari ini Anda mendengar kisah tentang Daud mengalahkan Goliat. Jika kita pelajari, jika kita mendengar khotbah tentang Daud dan Goliat, biasanya orang langsung mengambil satu kesimpulan, sekecil apapun orang tersebut dia bisa mengalahkan sebesar apapun persoalan yang dia hadapi. Nah, saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal selama 4 minggu ke depan saya akan bagikan poin demi poin, ya, khususnya apa sih strategi Daud ketika dia berhadapan dengan Goliat, dan bagaimana Daud yang begitu kecil, saudara, bisa menumbangkan raksasa yang begitu besar, yang tingginya dikatakan hampir 3 meter, saudara. Nah, saat ini, saudara, di poin pertama kalau Anda perhatikan, kunci keberhasilan Daud mengalahkan Goliat dikatakan demikian. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Nah, ini menarik. Kenapa? Saudara, ketika Daud mengalahkan Goliat, dia tidak pilih batu yang begitu banyak, karena dia gunakan ketapel. Nah, ketapel ini adalah senjatanya. Batu adalah pelornya, pelurunya, saudara. Istilahnya tentara berperang, senapan, ini pelornya batu ini, saudara. Logikanya seharusnya Daud memiliki batu yang begitu banyak. Stok persediaannya banyak. Ketika satu umban batu gagal, bahkan sampai umban ke-5 ke-10 batu gagal, dia masih punya banyak stok batu yang ada. Tapi kenapa firman Allah berkata dia memilih 5 batu yang licin dari dasar sungai dan dia ambil pada saat itu, saudara? Nah, saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara, setiap kata 5 dikatakan, ya, selalu bagi orang Yahudi di zaman setelah Musa itu menunjukkan kepada Taurat. Perhatikan baik-baik, setiap kata 5, ya, bagi orang Yahudi itu menunjukkan kepada Taurat. Nah, ini menunjukkan apa, saudara? Hal pertama, kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Karena Daud berperang pakai firman Allah, saudara. Ya, sudah dibuktikan dalam Mazmur Daud dikatakan, siang malam aku merenungkannya dan kerinduanku adalah Taurat. Nah, kalau bilangan angka 5 ini menunjukkan kepada Taurat, maka saya yakin dan percaya tongkat yang dipegang kepada Daud bicara tentang lambang kuasa Allah. Yang jadi pertanyaan, kenapa firman dan kuasa Allah itu harus jalan berdampingan ketika saudara dengan saya menghadapi masalah yang begitu berat? Karena kehidupan kekristenan ini harus balance, saudara. Harus seimbang, saudara. Ada orang yang hanya firmannya kuat, artinya pendalaman Alkitabnya luar biasa. Dia sekolah teologi sampai doktor sekalipun, saudara, ya, dan firmannya begitu kuat, tapi lambang kuasa Allahnya diabaikan, saudara. Dia nggak percaya tentang kuasa Allah dalam kehidupan ini, dan sehingga iman kekristenan dia juga menjadi mati, saudara. Tapi di satu sisi yang sama, ada orang pengenalan akan firmannya sangat dangkal, tapi dia hanya berperang menggunakan lambang kuasa Allah, alias terlalu ngeroh. Nah, ini juga nggak baik, saudara. Kalau orang terlalu ngeroh dalam kehidupan ini, nanti bukan Roh Kudus yang masuk, tapi roh Mbah Suroh yang masuk dalam kehidupan Anda. Ya, karena banyak orang, maaf kata, tidak banyak lah, ya, saya katakan ada orang yang sedikit-sedikit saya katakan terlalu ngeroh. Kalau ketemu orang dalam pertemuan doa apapun, dikit-dikit dia dengar suara Tuhan, barusan dia mungkin berkata, Tuhan barusan bicara sama saya dapat penglihatan ini, dan akhirnya dia mulai bernubuat dan bernubuat. Saudara, kita ini hidup masih nginjek bumi, saudara. Ya, hidup itu nggak boleh terlalu ngeroh. Firman dan kuasa Allah harus berjalan berdampingan. Kalau Anda terlalu ngeroh, dikit-dikit berkata, Tuhan barusan bicara sama saya, dia mulai memberikan nubuatan ini dan nubuatan itu. Ambil contoh saja, COVID saat ini berlangsung dari
bulan Februari sampai hari ini. Tidak sedikit orang yang bernubuat ini, bernubuat itu, dapat penglihatan ini dan penglihatan itu. Toh akhirnya nggak terbukti, saudara. Nah, ini tidak baik buat iman kehidupan kekristenan kita. Nah, perhatikan baik-baik. Keseimbangan itu harus ada. Saudara harus ada dasar firman yang kuat. Juga saya katakan pengenalan akan Roh Kudus juga baik sehingga ada keseimbangan. Nah, saudara, ketika Daud berhadapi Goliat, dia gunakan tongkat yang adalah lambang kuasa Allah dan digunakan firman Allah. Saudara, waktu Anda menghadapi persoalan dalam kehidupan ini, mari berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, jangan takut dengan keadaan yang ada. Virus corona saat ini, saya katakan, ya, goncangan ekonomi yang ada, yang akan terjadi. Saya katakan, roh dalam diri kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang kita hadapi. Nah, ketika kita berjalan dengan firman Allah, saya percaya tidak ada satupun hal yang kita takuti dalam kehidupan ini, karena saya kena percaya kuasa dalam diri kita jauh lebih dahsyat dari segala kuasa di bawah kolong langit ini. Nah, saudara, di awal firman Tuhan, pertemuan pada minggu hari ini, saya katakan, mari hadapi semua persoalan yang ada, lawan dia dengan firman Allah, lawan dia juga dengan kuasa Allah dalam kehidupan ini. Ketika dua hal ini berjalan berdampingan, saya katakan, apa yang dilakukan oleh Daud, dia mengalahkan Goliat. Demikian saudara dengan saya, engkau pasti bisa mengalahkan segala persoalan dalam kehidupan ini. Sekian renungan singkat firman Tuhan pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dimanapun engkau mendengarkan khotbah pada saat ini. Shalom, God bless you all.